akan taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, mengoneksikan dirinya kepada Allah, ya kan? Itu luar biasa percikan rahmat Allah. Ya, apa di antaranya? Yursilis sama ya alaikum midrara. Allah memerintahkan kepada langit itu untuk menurunkan hujan. Ya, dengan curah yang memberikan maslahat. Kemudian wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Ya, lantas kemudian melapangkan kepada engkau urusan hartamu. Ya, bahkan memberkahi engkau dengan keturunan-keturunan yang baik. Jadi Masya Allah, ya, orang tua yang rajin istighfar, suami yang rajin istighfar, itu ternyata bukan sekedar menjadikan ia mendapatkan penerimaan taubat. Dia berhenti dari perbuatan maksiat, usaha-usaha yang tidak baik, dagang yang tidak benar, itu kan perbuatan curang, ya, perbuatan menipu, perbuatan-perbuatan yang tidak elok, korupsi, jauhi potensi itu. Disogok dia hindari, diajak korupsi dia jauhi dan sebagainya. Lalu konsisten pada kebaikan dan dia isi dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia konsisten pada kebaikan itu, wa yumdidkum bi amwal. Allah akan lapangkan dia pada harta-harta yang lebih berkah. Allahu akbar. Ya. Jadi diberikan kelapangan dulu pada dirinya, kemudian diberkahi hartanya. Jadi berapapun yang dia dapatkan, Allah berikan berkah padanya. Sehingga dia merasakan kebahagiaan dengan harta itu. Karena ada orang yang merasa seperti kelihatan banyak, tapi tidak menikmatinya. Ya, baik itu boros, baik itu merasa kayaknya banyak tapi nggak kepake, ya, barang-barang habis beli ini lagi, tapi memuaskan nafsunya saja. Ya, temannya ngajak begini, dia harus terpaksa beli, kadang-kadang ngutang, atau mungkin dia dapatkan sesuatu tapi jalan-jalan yang haram, jalan yang salah. Dia tidak menikmatinya, dan ini yang paling bahaya. Ya, ini yang paling bahaya. Lawan lapang kan sempit. Jadi hartanya kayak banyak, tapi menyempitkan kehidupan rumah tangganya. Ya, hubungan suami istri jadi nggak enak, dengan anak jadi nggak nyaman. Itu ciri keberkahan biasanya, ya, ciri keberkahan yang tidak didapatkan. Jadi kalau berkah itu dapat, walaupun terlihat kuantitasnya nggak sama dengan orang, dia 100 juta, ini 1 juta, tapi kenikmatannya luar biasa. Ya, di rumah ada kebahagiaan, hubungan menjadi nyaman, apa yang ditata itu bermanfaat, yang dimakan menjadi daging, dari daging itu terkonstruksi menjadi pengetahuan, jadi macam-macam, jadi energi, ya, energinya dipakai pada kebaikan. Sebaliknya yang terlihat seperti banyak, kayaknya banyak nih, ya, tapi tidak memberikan kebahagiaan. Di rumah nggak bahagia, tidak memberikan dampak energi positif, ke ibadah jadi malas. Ya, itu ciri pertama kalau harta kurang berkah itu, apalagi tidak berkah, itu pasti menurun kesolehannya, meningkat kesalahannya. Pasti itu. Ya, jadi mulai menurun nih, sholat mulai menurun, baca Quran mulai menurun. Nah, kesalahan mulai meningkat, makan mulai salah, minum mulai salah. Yang tadinya minum yang baik-baik, sekarang minum yang tidak baik dan sebagainya. Nanti kalau sudah begini, pasti hubungan di rumah tangganya pun nggak akan jadi baik gitu. Ya, dan itu akan terbawa dalam kesempitan. Nah, cara untuk mengatasi itu, ini balik ke Quran surah Nuh tadi di ayat 10 sampai dengan ayat 12. Kalau kita menyadari kemudian itu salah, lantas ingin memperbaiki diri, kembali kepada Allah, perbaiki diri kita, ya, lalu mengingat Allah, menyesali apa yang telah dilakukan, berjanji untuk berbuat baik, itu tidak tanggung apa yang Allah jawab. Ya, kalaupun ada satu kelapangan yang tidak berkah tadi, diganti oleh Allah, dihilangkan yang kurang baiknya, dilapangkan dengan yang baik-baiknya. Lalu setelah itu dijaga keluarganya. Jadi memberikan kesan bahwa ada hubungan yang korelasi secara langsung antara harta dengan keluarga, dengan anak keturunan. Jadi hati-hati, saya ingatkan kepada para ayah, pada saya pribadi dan kita semua, jangan sampai membawa yang haram ke rumah. Sekali lagi, jangan sampai membawa yang haram ke rumah. Jadi kalau istri sudah memasak itu di dapur, menjadi makanan, dikonsumsi oleh anak-anak jadi daging, ya, dikonsumsi jadi daging nih, itu jadi karakter. Ya, itu sudah fitrah, sudah umum begitu. Jadi kalau dia baik, akan membentuk kebaikan. Kalau nggak baik, akan merubah ya, pada keburukan. Kontrolnya susah di situ. Ya, sangat sulit sekali. Nah, caranya tadi kembali kepada Allah, tinggalkan yang kurang baik tadi, nanti Allah rubah. Ya, cara dia mendapatkan harta itu, walaupun awalnya terlihat nggak nyaman, karena kan merubah diri, mengeluarkan yang kotor dulu. Ya, ya, kalau terlalu banyak kotoran, mandi kan ya agak cukup pekat tuh mandinya, bersihkan lagi, terasa nggak seperti biasa. Tapi setelah dibersihkan semua jadi enak kan? Nah, itulah agama begitu, dibersihkan yang kotor itu kayaknya awalnya nggak enak, tapi kemudian hati jadi lapang. Yang diberikan kelapangan hati dulu. Ya, begitu hatinya lapang, baru nanti Allah buka jalan. Ya, setelah hatinya lapang, bagus, dan dinilai baik ini punya kemampuan untuk bertindak dan mengelola apa yang didapatkan, dilapangkanlah rezekinya, karena dia sudah dinilai pandai untuk mengelolanya. Setelah itu diperbaiki keturunannya. Ya. Wabanina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Bahkan setelah itu dibikin kaya lebih dari sebelumnya. Ya, asetnya ditambah lagi, diberikan kenikmatan hidup, ya, sampai dijaga
hingga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu faidah istighfar. Jadi kalau kita biasakan bertekad, berniat memperbaiki diri dari yang salah menjadi baik, itu Allah sudah berikan motivasi. Aku bukan hanya terima taubatmu, tapi aku rubah keadaan hidupmu lebih istimewa, lebih mahal nilainya dibandingkan dengan keadaan sebelumnya yang terlihat seperti fata morgana. Kemudian dikuatkan dengan Quran surah ketiga Ali Imran ayat 135, ya. Di sini disampaikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ini dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di highlight di sini di firman Allah Subhanahu wa taala, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ya, yaitu orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi ini korelasinya dengan ayat 133. Jadi ayat 133 itu Allah Subhanahu wa taala berjanji bagi orang-orang yang menyegerakan istighfar. Jadi ingat dosa hari ini nih. Sekarang misalnya malam nih, kita ingat ada dosa yang dikerjakan. Lantas ketika ingat itu istighfar. Istighfar, minta ampun sama Allah, gitu kan? Itu menyegerakan sesuatu tanpa jeda disebut dengan sara'a. Ya, sara'a. Jadi ada sa'a, ada sara'a. Kalau sa'a itu menyegerakan sesuatu dengan persiapan. Ya, makanya besok nih ada Jumatan menggunakan sa'a. Fas'au bukan wasari'u. Ya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au bukan fasari'u. Fas'au itu Quran surah Al-Jumu'ah. Ya, Al-Jumu'ah di ayat yang keberapa? Ayat 9. Kan? Allah menyampaikan fas'au ila dzikrillah. Bersegera, tapi siap-siap dulu. Mandi dulu, pakai wangian dulu dan seterusnya. Tapi kalau dia bersegera cepat, nyaris tanpa jeda, itu menggunakan sarah. Sehingga guru-guru mengatakan bisurah, cepat, nggak usah banyak jedanya, ya kan? Nah, di Ali Imran ayat 133 Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Kalau engkau merasa ada salah, bergegas, jangan tunda-tunda. Ya ingat malam ini, jangan tunda besok. Gimana kalau kemudian tengah malam meninggal? Ya, segera istighfari. Nah, orang yang menyegerakan istighfar saat ingat kesalahan, apa yang didapatkan? Wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Maka orang ini akan diberi harapan oleh Allah, ya diperkenankan untuk memohon, bahkan ketika pulang disiapkan surga untuknya seluas langit dan bumi. Dan itu bagian dari sifat takwa. Jadi takwa itu bukan sekedar amar ma'ruf. Saat Anda ingat sholat, Anda ingat puasa, ingat baca Quran. Tapi takwa juga ada bagiannya nahi mungkar. Saat Anda ingat salah, lalu Anda taubat. Ya, saat Anda ingat salah, Anda pengen jadi soleh. Saat Anda ingat maksiat, Anda ingin